kedatangan seorang tamu. Wah, kita pindah ke sana aja. Kita Siapa pindah ke Mas sana. tamunya, Mas? Nah, wah, ini Mbak Tri ini belum tahu. Siapa, Tamu Mas? kita malam hari ini ada tokoh masyarakat sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1 yang bergerak di membidangi soal luar negeri dan pertahanan. Nah, pas, Kita ajak cocok bicara. ini. Kayo, monggo kami persilakan dengan hormat Bapak Assalamualaikum. TV Hasanuddin. Waduh, terima kasih Pak TV Hasanuddin sudah Sami-sami, mempersempatkan waktu untuk datang pada kesempatan kali ini, luar biasa. Saya duduk di sini? Ya di sini ya, kita tetap jaga jarak Pak. Oh, iya. Meskipun berjarak fisik tapi hati tetap Hati dekat. tetap. Saya cukup berjarak nih. Apa Kamu agak terjauh? sini dong, masa jauhan seperti itu. Nah, yang penting protokol kesehatan dijaga. Nah, Gitu. itu Bagaimana Pak TV? Sehat? Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah. Saya ini pakai ini atau tetap dibuka ya? Saya pikir kalau lagi bicara dibuka. Oh dibuka saja. Sama makan. Ya, makan. Ya. Kalau makan nggak dibuka repot juga. susah tuh. Ya, sehat ya Pak TV ya. Alhamdulillah. Wah, ini tadi kita lagi ngobrolin soal kebudayaan Pak TV. Iya. Kira-kira urgensinya apa sih kita perlu menggali tradisi nilai budaya itu pentingnya apa? Karena banyak orang bilang, oh tradisi itu kuno, ketinggalan zaman. Nah, itu gimana kira-kira ini Pak TV? Jadi begini ya, saya punya pengalaman yang khusus ya ketika saya itu menjadi pengawal Gus Dur. Oh, Ya. Kemudian pada saat itu saya ditempatkan menjadi kepala staf garnisun. Saya kira disitulah kita kenal Iya, betul. Begitu. Kemudian pada suatu saat saya dipanggil oleh Kapuspen Abri waktu itu, Bapak Garjito. Ya. Din, begini, ada perintah bahwa Gus Dur itu akan mengundang kelompok etnis tertentu dan akan mempertunjukkan yang namanya barongsai. Saya bilang, apa urusannya nih barongsai masuk istana? Saya belum nyambung waktu itu. Lalu, sudahlah, begini saja, siapkan, dan kemudian nanti ketemu dengan rekan-rekan dari etnis Tionghoa, saya undang ke garnisun. Lalu terjadi diskusi, rupanya masing-masing subetnis itu barongsainya berbeda. Waduh. Kalau dari klan ini rupanya matanya itu Ada ciri khas tertentu Warna dari bulu punduknya itu berbeda. Lalu di situ terjadi diskusi dan kemudian dicari sebuah solusi bagaimana menciptakan barongsai nasional Indonesia. Begitu. Saya baru paham betul maksud dari Gus Dur itu mengundang barongsai ke istana, dan ternyata yang semula bahwa kelompok Tionghoa ini dianggap sebagai kelas 2 dengan masuk ke istana termasuk seni dan budayanya, di situ robohlah dominasi yang pluralisme itu. Waduh. Itu saya benar-benar terkesan kalau saya lihat itu, oh ternyata ada sebuah solusi melalui seni dan budaya, lalu lahirlah pluralisme yang kita sepakati bersama sejak zaman dahulu. Wah, luar biasa. Ini. Berarti fungsi kesenian itu sangat besar loh Mbak Tri kalau Betul. gitu. Sejak dari zaman dulu, Ya. ada tuh relief di candi-candi, seniman, dalam hal ini musisi, termasuk di dalam prasasti, sudah ditulis. Berarti punya peran yang sangat Besar. cukup besar. Artinya kebudayaan ini bisa menjadi perajut jembatan atas perbedaan-perbedaan Betul. yang ada itu. Betul. Nah, ini kan kita punya banyak sekali itu keberagaman. Tadi baru satu etnis Tionghoa dengan barongsainya yang kita anggap sama aja ternyata beragam berbeda-beda. Belum lagi ada Sunda, ada Jawa, ada Aceh, ada Bali, Ada ini Papua. Nah, Begitu. kira-kira Itu ribuan ribuan model dari seni itu. Ya. Jadi kira-kira apa strategi apa yang perlu kita kembangkan untuk menjadikan kesenian, kebudayaan, tradisi supaya bisa berjalan maksimal menjadi jembatan terhadap keberagaman ini. Yang pertama saya pengalaman lagi.
Saya ketika mengundurkan diri dari prajurit TNI, kemudian saya mencoba masuk ya menjadi calon anggota DPR. Ya, ketika saya masuk, saya ini apalah, walaupun saya pensiun jenderal, tapi saya bukan apa-apa di partai tersebut. Karena saya bukan pengurus. Nah, ketika saya masuk ke daerah, aduh, Bapak kan orang baru. Aduh, saya bilang, iyalah, memang baru saya. Nah, begitu. Pak, di wilayah ini itu nanti akan dikhususkan untuk pengurus. Ya sudah, saya ngalah. Sehingga saya berpikir, apa yang harus menjadi pemikiran saya, ya, dan kemudian bisa saya ekspresikan untuk menarik masyarakat supaya mereka punya kesepahaman, kemudian memilih saya, menyalurkan aspirasinya kepada saya. Saya mencoba melihat kalau melalui jalur janji, saudara-saudara nanti kalau saya jadi, saya akan angkat menjadi PNS. Saya juga bukan menteri, bukan punya otoritas begitu. Bukan terus begitu. Atau saya bilang, saudara-saudara petani nanti yang tadinya hanya 200 meter, maksudnya petaninya. Ya, petaninya itu. Kemudian itu ya hanya saya sampaikan nanti kalau misalnya bicara saya akan tambah 1 hektar 1 orang. Mau dari mana juga saya. Pasti janji omong kosong kalau gitu, karena nggak mungkin realisir. Lalu saya sampaikan juga, Bapak-bapak, kalau Bapak memilih saya, nanti Bapak-bapak saya akan sejahterakan. Bingung juga. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya juga belum tentu sejahtera. Begitu ya. Saya melihat sisi apa. Kalau sore saya lihat para petani itu kan nganggur. Saya berbicara di desa belum, ya tidak ada bioskop, film dan lain sebagainya. Ya. Kemudian buruh pulang jam 5 sore dan sebagainya. Lalu saya pikir salah satu adalah seni dan budaya ini. Betul. Lalu saya mulailah masuk, masuk ke dalam lingkungan masyarakat, bergaul dengan mereka. Dan barangkali ini contohnya nanti kalau mungkin ada bisa diputar nih. Bagaimana seni menjadi alat komunikasi kan? Memang iya kok. Alat komunikasi. Betul. Memang iya. Menjelaskan, karena bayangan saya seni tradisi ini yang bisa berdiri di atas berbagai macam keberagaman serpian-serpian ini. Betul. Nah, gitu. Dan seni kan alat penetrasi yang paling tajam antar satu budaya dengan budaya yang lain. Betul. Kalau saya bayangkan kesenian itu kok kayak oase gitu ya, yang menjadi pertemuan dari berbagai sumber-sumber mata air gitu ya. Jadi sehingga titik temu berbagai macam tidak ada yang mempermasalahkan dari etnis lain. Ketika kita ajak seneng bareng, main seni bareng, semuanya dari happy. agama apapun tidak ada. Begitu. Nah ini contoh misalnya. Ini kesenian pencak silat. Orang kalau melihat ini, apapun etnisnya, apapun agamanya, akan seneng bareng. Seneng bareng. Begitu. Bertemu di titik itu. Nah, ini adalah ini Bapak yang main ini. Saya pengen nanti harus main juga di sini. Harus live show Pak di sini harus menerima tantangan kita untuk menunjukkan itu gitu. Nah, jadi ini kan satu contoh bagaimana seni menjadi alat komunikasi, seni menjadi alat penyadaran bagi kita semuanya itu. Nah, kira-kira Pak, nilai-nilai apa yang bisa kita kembangin dari tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat kita itu Pak? Gitu. Jadi kalau saya amati yang pertama itu yang harus kita lakukan empowering. Empowering dulu. Jadi caranya kita siapapun tokoh masyarakat, siapapun akademisi harus masuk dengan mereka. Tidak bisa kita hanya jarak jauh saja. Remote control enggak, karena menghimbau juga. Menghimbau melalui pidato sudah enggak. Usumlah sekarang harus turun ke lapangan, berdiskusi apa kira-kira. Yang kedua, kan ketika mereka
melakukan itu perlu sarana. Betul. Dan tidak mahal sesungguhnya. Daripada money politik kan lebih baik membeli Fasilitasi seperangkat mereka. itu saja. Iya. Kendang, ya kalau perlu tolong bisa bikin kendang. 500.000 mereka masyarakat yang bikin. Jalan Jalan kreativitas. juga. Betul. Kreativitas itu Ekonomi jalan. Betul. Iya. Dan mereka juga ada nilai tambah ekonominya. Ya. Nah, begitu. Ekonomi real ya, Pak, ya. Ya, Ekonomi real ya, Pak, begitu. ya. Sesudah empowering, menurut hemat saya, ya harus terus dipelihara. Ya, karena dengan seni itu juga memelihara hati. Itu. Memang seni yang disentuh hatinya. Betul. Karena rasa. Seni terkait dengan persoalan rasa. Nah, itu. Nah, setelah itu barangkali diberikan semacam ruang. Misalnya, yang masih cita-cita ini buat saya, ada grup-grup kesenian di kabupaten. Saya berbicara di pelosok-pelosok. Bagaimanapun juga itu kan ada ruang-ruang model gedung Karang Taruna, atau mungkin hotel-hotel sederhana. Mengapa tidak malam minggu itu suruh mereka main dan kemudian cukuplah sekedar makan minum. Betul. Mereka juga sudah kreativitasnya diapresiasi, dihargai, itu akan hidup. Soalnya kita itu kalau cuma latihan doang nggak pentas juga mumet juga loh, Mbak. Kalau cuma itu ya. Gitu. Iya. Seniman itu kan titik pijaknya adalah karya. Betul. Iya kan? Karena karya itu adalah literasinya. Betul. Literasi seorang seniman itu adalah karya. Dan Bentuknya apapun, eksistensinya ada di wujudkan situ. di karya itu. Iya. Tapi ada satu yang saya ingin tanyakan sama Pak Teguh. Iya. Sejauh mana Pak di mata pemerintah ya, di mata elit gitu, kebudayaan ini seberapa besar pentingnya bagi pertahanan Betul. nasional? Jadi kebetulan beliau di Komisi 1 ya Pak ya. Pas kan Jadi berarti. begini ya. Pertama, seni selembut apapun ya itu mengasah hati dan mengasah kesadaran untuk menjaga seni itu sendiri yang merupakan bagian dari milik nasional. Itu artinya apa? Berarti mereka-mereka yang mencintai seni itu adalah mencintai republik ini. Jadi bela negara itu bukan hanya baris berbaris, tidak. Itu, tetapi juga mencintai seni supaya tidak tergeser oleh seni-seni lain, terutama seni asing yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Berarti bela negara itu bukan cuma persoalan baris berbaris, tapi mencintai tradisi, mencintai kesenian hasil dari anak bangsa itu juga merupakan bagian dari bela negara. Nah, itu betul. Karena tadi Pak Tebi bilang bahwa seni itu yang disentuh hati. Kalau hatinya sudah terkena, hatinya sudah tertaut, maka dia akan bisa menjadi pahlawan patriot yang membela bangsanya. Dan seni menjadi alat untuk membuka hati. Kalau orang-orang tua dulu pernah bilang Mbak Tri sama Pak Tebi, sak kuat-kuatnya pagar kawat berduri, lebih kuat pagarnya hati. Kalau hati sudah tertaut, nggak akan loncat dia. Gitu. Dan dia berani untuk mempertahankan negaranya karena hatinya sudah tertaut. Dan yang membuka hati itu disentuh melalui seni. Waduh, cocok ini. Belum seni yang sifatnya seperti bela diri. Begitu. Silat, kemudian di daerah Jawa Barat itu ada ujungan, itu permainan dengan menggunakan pukulan-pukulan rotan. Begitu. Lalu ada permainan dengan golok. Kemudian permainan lain dan sebagainya. Bela diri ini justru mengasah keterampilan. Bela. Ya bukan serang diri. Bela diri. Bertahan berarti. Apabila kita diserang. Begitu. Untuk bagian dari kembali lagi bela negara ujungnya. Betul. Gitu, jurus-jurusnya pun itu saya pelajari detail. Jurus namanya ada jurus Depok. Itu dibuat oleh tokoh-tokoh
pencaksilat, tokoh Republik dulu di era perang kemerdekaan melawan Belanda. Karena belajar silat itu secara berdiri, nah, mudah dilihat oleh pengawas-pengawas upas Belanda. Cepat ketahuan. Lalu sambil duduk, nah, di pesantren, di sawah belajar dia jurus-jurus yang sambil duduk, maka lahirlah yang disebut dengan jurus-jurus Depok itu. Nah, kita cuma taunya Pak Cimande, kan, Cikalong. Ya. Nah, yang terkenal tuh itu. Baru tahu nih sekarang ternyata ada jurus Depok. Dan ini mencerminkan local genius loh. Betul. Bagaimana orang dahulu mensiasati keadaan yang kemudian diekspresikan dengan karya seni dan luar biasa itu. Iya. Jadi dalam konteks melakukan perlawanan. Artinya keadaan terjepit, keadaan susah itu bukan alasan untuk berhenti berkreasi. Betul. Tapi justru itu tantangan yang memancing tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian. Betul. Itu tuh sebetulnya ciri-ciri bangsa pinter loh. Iya memang kalau Ya nggak kan? cerdas nggak bisa. Kalau nggak cerdas tuh nggak bisa. Dalam kesulitan melahirkan karya. Karya gitu. Dan itu juga dibuktikan para jawara-jawara, para ulama, para kiai, para bedanda kita tempo dulu ketika menghadapi situasi-situasi begitu selalu muncul kecerdasan-kecerdasan tertentu untuk mensiasati keadaan. Betul. Nah, Ini aja pakaiannya itu sudah menunjukkan ini hari ini kostum yang dipakai. Itu kalau ini jawara silat, pakai iket. Nah, kalau orang di Jawa Barat ini namanya bukan udeng, iket. Ada macam-macam iket itu. Oh, ada filosofinya. Ada filosofinya, ada bentuk-bentuknya. Nanti kapan-kapan kita membahas filosofi iket. Itu penting. Artinya begini, setiap karya yang dimunculkan oleh para seniman, para pembuat karya seni itu, dia tidak semata-mata mencerminkan kreativitas yang sifatnya estetik, tetapi juga sifatnya filosofis juga ya Mbak. Dan selalu ada maksudnya Mas. Iya itu makanya. Itu selalu ada, makanya harus kalau orang sudah bilang harus diguar. Diguar tuh dibuka, dipelajari, ditalungtik, diteliti katanya kalau kata orang Sunda. Betul. Itu dari ikat aja 40 hari 40 malam Mas. Iya itu menjadi simbol-simbol dan makna-makna tertentu. Betul. Sehingga dia menjadi alat menyampaikan ajaran, alat menyampaikan gagasan, dan alat menyampaikan suatu nilai kepada masyarakat. Betul. Waduh, luar biasa ini. Saya itu lahir dan besar di lingkungan ya pedesaan lah, yang tradisinya masih cukup kuat. Ya, kemudian pesantren. Bapak saya ketika saya mulai kelas 5 itu memanggil, kamu sekarang sudah dewasa, saya minta untuk menjadi laki-laki dewasa itu syaratnya 2. Saya tanya, kira-kira apa? 1, kamu harus sholat. Yang kedua, harus pinter silat. Sholat dan silat. Itu menurut hemat saya keren sekali Bapak saya nih. Kalau saya pikir sekarang, karena generasi saya ke bawah, anak-anak saya agak sulit kan dengan lingkungan seperti sekarang ini. Begitu, sholat dan silat. Ya, jadi habis dari pesantren, belajar, saya ngaji dan sebagainya, malam ketika bulan keluar, sinar bulan purnama, saya belajar begitu. Ini indah sekali. Mengapa situasi seperti ini tidak kembali lagi ada di wilayah kita, begitu. Dan intinya kita menanamkan nilai itu tidak dengan paksaan, menanamkan nilai tidak dengan intimidasi, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Caranya indah. Jadi beliau sendiri menjelaskan, disuruh sholat tapi riang gembira ketika menjalankan sholat. Karena tidak merasa terpaksa, tidak merasa terbebani. Dan ditakut-takuti. Betul. Nanti kalau kamu tidak sholat, nanti begini. Mereka ini. Akhirnya itu apa ya, orang merasa terancam ketika menjalankan agama itu. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang riang gembira, melalui dolanan, tembang, silat, dan karya-karya seni lainnya.
gitu. Kan mengajak, Mas. Iya, Kan betul. sifatnya harus mengajak, Iya. bukan memaksa. Betul. Gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh orang tua-tua kita. Nah, kalau seperti itu kita perlu ini Pak TB. Kita kan nggak bisa kembali ke masa yang lalu. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu. Iya. Dulu bulan purnama punya makna. Iya. Karena setiap saat kita menunggu datangnya hanya setiap tengah bulan sekali. Iya. Lah sekarang setiap hari bulan purnama karena ada listrik. Misalnya seperti itu. Nah ini Iya. kan berarti tantangan-tantangan yang membuat kita harus berkreasi seperti orang tua dulu menghadapi tantangan berkreasi. Jadi mentransformasikan nilai-nilai, Betul. rasanya menjadi kekinian, tapi nilainya tetap. Tetap. Nah, Betul. bentuknya, formatnya boleh berubah, Berbeda, tetapi betul. substansi, spirit dan nilainya harus Sama, terjaga. terjaga. Nah, ini tantangan kita ke depan. Bagaimana Betul. menghadapi situasi Nah, ini, Pak? kalau menurut hemat saya, pertama empowering itu. Ya, Yang kedua, ya harus ada pengenalan. Oke. Nah, kembali. Bali. ya, Ya, hal-hal seperti ini di zona-zona tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, Ya. di tengah-tengah masyarakat untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Ya. kita punya Ya. seni lokal yang katakanlah ya punya nilai, punya makna yang luar ya biasa. makna yang sangat tinggi. Artinya kesenian-kesenian, tradisi-tradisi ini perlu disosialisasikan, dikenalkan kepada anak-anak. Kalau sudah kenal, dia akan tertarik mempelajari. Iya. Itu Mbak Tri menurut saya. Menghidupkan berarti. Ya, Itu saya apresiasi sekali. ya, betul. Ya. Jadi karena Sama Gus ini di sini saya tadinya tuh Wow. aduh diskusi soal pertahanan, intelijen Ya. atau apa saya pikir. Tetapi ternyata Ya. kita diskusi seni dan budaya itu justru yang paling intinya betul, pertahanan masuk di situ. ada di sini. Intelijen juga ada di situ sini. bagaimana Ya. kesenian menjadi Ya. bagian dari teknik intelijen. untuk Iya melakukan dulu. penawaran. Iya. Ya, mulai tari, pejuang kita menyelundupkan apa peralatan-peralatan melalui, Betul, melalui tari. melalui Betul. para seniman-seniman yang Jangan bermain. lupa Ya. tusuk konde. Ah, Itu juga menjadi tusuk alat. konde bisa menjadi Jangan senjata. lupa tusuk Iya. kondenya penari itu. Nah, ini ngomong-ngomong kita bicara soal tari, Mbak Tri. Ah. Malam hari ini kita akan menyaksikan pagelaran tari juga ini, Pak. Oh. Dari kawan-kawan teman-teman Fakultas Kedokteran UI yang tergabung dalam Liga, Liga Tari, Tari Universitas Universitas Indonesia. Indonesia. Mari bersama-sama Mantap, kita saksikan mantap. Iya. pagelaran tari berikut ini.
luar biasa menarik sekali. Itu dari Liga Tari Universitas Indonesia. Mahasiswa Mbak ini yang nari. Mahasiswi, sorry. Mahasiswi. Oh, mahasiswa atau Iya. Perempuan kok. Ketua iya, mahasiswi. Namanya siapa coba? Namanya adalah Ranti Ramadhani. Ya. Sama? Rifda Yuniriska. Wah, hafal saya. Tak hafalin sehari semalam nggak tadi namanya. Jadi terima kasih Mbak Ranti dan Mbak Rifda sudah berpartisipasi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kedokteran. Gigi, Pak. Iya, Nari. luar biasa. Dan ini Sekarang itu memang harus begitu. Iya. Ilmu pasti itu semacam kedokteran memang harus diiringi dengan budaya. Supaya sampai ke Ada hati. empati, ada Sentuhan emotional hati. involvement nanti. Betul. Antara dokter yang disembuhkan kan bukan cuma penyakitnya. Iya. Kepekaan Hatinya rasanya. Kepekaan rasanya juga Iya. harus dibangkitkan. Iya. Gitu. Aduh, menarik sekali. Wah, nih Pak TB, ini kita akan melanjutkan perbincangan mengenai urgensi kebudayaan gitu, karena kita tadi udah ngomong bahwa kebudayaan itu menjadi satu yang penting ya Mbak Tri ya, apalagi terutama terkait dengan konsep pertahanan yang berbasis kebudayaan itu memiliki fungsi yang sangat penting. Dan kita juga tadi sudah membahas bahwa kebudayaan, kesenian ini juga menjadi alat bridging, alat komunikasi yang bisa merangkai perbedaan-perbedaan yang ada. Melihat pentingnya posisi, fungsi, peran kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang penting dilakukan yang bisa mendorong tumbuhnya, bangkitnya, hidupnya kebudayaan ini? Iya, gitu ya. baik. Kalau saya lihat itu yang pertama kita berikan ruang dulu kepada masyarakat untuk berkarya. Ya. Dan kemudian empowering itu penting. Nah, peran pemerintah daerah itu sangat strategis. Ujung tombak saya. Ujung tombaknya itu. Dan juga pemerintah daerah punya nilai tambah juga untuk menarik turis. Begitu, menarik turis, ada kegiatan-kegiatan, bisa ketika ada turis ke suatu daerah, ada pagelaran, bisa ditonton, kemudian juga menghasilkan sesuatu untuk para seniman di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu menghimbau kepada tokoh masyarakat untuk masuk dan terjun bersama-sama memperkuat ketahanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan seni dan budaya. Skillnya harus ditingkatkan. Iya, harus ditingkatkan. Betul. Kita kan punya sekolah-sekolah, ada sekolah tinggi, ada sekolah institut Seni. budaya, ISBI. ada sekolah-sekolah tari dan sebagainya. Itu bisa katakanlah bersama-sama untuk meningkatkan itu. Kemudian yang terakhir harus ada aturan perundang-undangan yang mendukung. Secara detail bagaimana upaya-upaya mengangkat harkat martabat kesenian daerah untuk kepentingan nasional dan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi 4 poin itu yang barangkali menurut saya harus dan harus real begitu. Jangan hanya sekedar hanya sekedar teks undang-undang atau himbauan. Harus dialogis berarti ya. Betul. Undang-undang itu harus dialogis kepada masyarakat karena basisnya memang kebutuhan dan fakta-fakta empirik. Nah, ini kan satu keterangan yang sangat menarik karena selama ini barangkali kita semua masyarakat awam tidak memahami apa sih hubungannya pertahanan nasional dengan kebudayaan. Itu seolah-olah kan sesuatu yang sangat jauh berada di kutub yang berbeda kan. Dan seolah-olah kebudayaan hanya dipandang sekedar tari-tarian atau hanya kesenian. Itu Gitu. betul. Padahal itu adalah mendasari dari seluruh aspek kehidupan manusia. Ini yang menarik lagi nih Mbak Tri. Kalau kita amati fenomena terakhir ini, tradisi budaya lokal, ini kan seolah-olah terjepit ini Pak. Dari sisi kiri seolah-olah kesenian tradisi budaya lokal ini
didesak oleh gerakan kapitalisme, liberalisme. Di sisi kanan didesak oleh puritanisme agama. Sehingga kadang beranggapan bahwa seni-seni tradisi macam-macam itu tidak sesuai, mengotori agama dan lain sebagainya. Nah, kira-kira model-model advokasi bagaimana, Pak? Ya, untuk menghindari dari kedua tekanan ini gitu. Yang pertama, kita harus satu pemahaman dulu. Ya. Ya, satu pemahaman. Kalau mau berbicara soal seni dan budaya, mereka juga punya tradisi. Ya. Zaman dulu mungkin tarian itu belum menggunakan pakaian lengkap. Bisa jadi di era zaman batu. Karena situasinya, perlengkapannya. Ya. Kalau menurut hemat saya sekarang itu ya kan sudah menggunakan pakaian yang juga cocok secara sosial. Ya. Begitu. Ya. Jadi tidak perlu ada larangan, tidak sesuai dengan peradaban dan lain sebagainya. Toh kita juga peradaban punya dan peradaban kita juga insya Allah jauh lebih baik. Nah, dari peradaban luar. Kalau misalnya mau dikonflikkan, ya bisa saja tidak selesai-selesai. Bisa tapi tidak selesai. Dan kalau orang Sunda pengaruhnya untuk apa? Mending kita kembangkan seni dan budaya kita berdampingan dalam konteks mengasah hati kita. Itu penting. Karena kesenian itu adalah dimensi rasa dan batin. Betul. Kita menghidupkan rasa ini melalui seni. Gitu. Itu tadi kata Mbak Tri. Substansinya harus dijaga. Substansinya apa? Nilai tentang kebajikan, nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan. Tapi formatnya bisa beda-beda. Dulu pakaiannya begitu, sekarang pakaiannya begini. Tapi jangan dilarang tarian, karena itu bagian dari mengolah rasa. Kalau mau diperdalam oleh kita, cobalah masuk pada nyanyian-nyanyian degung. Waduh, itu kalau bisa berbicara namanya ada kinanti, begitu, atau lagu-lagu yang istilahnya ngaruat, itu lagu persembahan dan semua kata-katanya mengagungkan kebesaran Allah, begitu, kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kok jadi dipermasalahkan? Jadi bentuk advokasi antara lain itu adalah dengan melakukan apa itu? Rekonstruksi, penggalian nilai yang ada di situ untuk diformat, kemudian dikonstruksikan dalam bentuk-bentuk yang dan kita sebetulnya kan sudah memiliki juga undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu yang sebetulnya menjadi legalitas legal formal kita untuk mengadvokasi kepada masyarakat. Nah, ini Mbak Tri, saya tuh justru pengen tanya lebih lanjut, gimana supaya undang-undang pemajuan kebudayaan itu bisa efektif berjalan, kira-kira strateginya kayak apa nih Pak TB? Kalau saya amati, terus pertama lemahnya sosialisasi. Kadang masih belum paham ini orang-orang kalau sudah ada belum paham. Bahasa Sundanya eta. Itu jadi lemahnya sosialisasi perlu disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat melalui seniman budayawan setempat. Kemudian juga didorong karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab sebuah kementerian, tugas dan tanggung jawab negara. Dengan sosialis seperti itu pasti akan muncul kreativitas. Wah, ini perlu. Itu orang juga akan pede berkesenian, pede berkebudayaan karena dilindungi oleh undang-undang dan konstitusional, jelas kan? Jadi persoalan sosialisasi ini tidak hanya mengabarkan tapi juga memahamkan orang bahwa orang ini paham bahwa setiap kebudayaan, setiap kesenian yang menjadi khazanah dari bangsa kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu wah ini luar biasa. Jadi tidak liar. Tidak liar dan dia ada proses advokasinya yang seperti itu. Waduh, ini enaknya ngomong dengan Bapak Dewan ini seperti ini. Beliau bisa mengarahkan, memberikan suatu pandangan-pandangan yang sangat prospektif. Pengalaman saja
selama saya ke daerah, ke dapil, gitu betul. berbicara, diskusi di sawah, Ya. di parit-parit, saya bicara seperti apa dari hati ke hati dan sebagainya. Ya, ya. Ada nilai-nilai tambah. Ya. Saya pun jadi berubah. Tadinya saya tuh kelihatan serem karena saya prajurit tempur. Siap pokoknya ya. Wah, begitu. Iya, iya. Lalu orang-orang bilang, Pak, kalau seniman mah jangan terlalu serem bicaranya, jangan siap-siap terus. Begitu. Bapak lebih humaniter lah, lebih humanis. Begitu. Dan saya mencoba belajar dari para pemain dengung, para pemain reok, para pemain silat dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai yang saya tidak miliki. Waduh, ini Mbak Tri. Saya apal gaya itu karena saya anak tentara. Oh, iya. Saya anak tentara, jadi saya apal. Siap. Itu apal banget dari kecil. Nah, itu juga bagian dari kebudayaan yang ada di komunitas tentara. Itu juga harus ditemukan. Itu karena itu masing-masing menjadi karakteristik ciri dari komunitas yang ada di situ. Benar banget. Gitu. Aduh, enaknya kita ngomong Nusantara berkisah itu gini. Jadi kita bisa mengkaji, mendalami, mengeksplorasi dari khazanah-khazanah kebudayaan yang selama ini hidup, yang selama ini ada. Karena begini Pak TB, kita ini kan diwarisi cukup banyak ya Mbak Tri. Karya-karya terlalu khazanah. banyak ya Mas. Jadi ibaratnya kita ini ada emas, intan, permata, berlian yang menumpuk. Tapi ini tertutup-tutup, padahal ini perlu kita asah, perlu kita olah untuk menjadi perhiasan, menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, menjadi harta bersama loh ini. Iya, ini menjadi harta bersama. Modal hidup kita. Modal hidup kita sebagai bangsa ya. Nah, gitu. Nah, terakhir ini Pak, saya pengen minta pandangan. Indonesia itu ibarat taman sari. Ada mawar, melati, kenanga, kamboja. Tugas kita adalah bukan untuk menghidupkan mawar doang, melati doang, atau merubah mawar menjadi melati. Karena itu pekerjaan yang naif dan sia-sia. Tugas kita adalah menjaga mawar, melati, kenanga, kamboja bisa hidup berdampingan, sehingga keharuman dan keindahannya bisa dinikmati orang. Termasuk yang warna ungu loh Mas. Oh yes no. Nah, iya, warna ungu. Pokoknya in magicu hibimyu. Nah, kira-kira strategi apa yang tepat untuk bisa merawat, menjaga Taman Sari Indonesia yang indah ini? Kalau pendapat saya taman yang paling indah itu adalah Taman Sari yang di dalamnya ada bunga-bunga bermacam-macam warnanya, bermacam-macam harumnya. Kalau seragam saja, orang jadi bosen. Betul. Lewat ke situ, mau ngono-ngono aja. Iya, kalau melati doang boseni, mawar doang jelai, kamboja doang menakutkan, dikira kuburan. Nah, itu. Jadi memang harus bermacam-macam. Biarkanlah tumbuh dan berkembang di ranahnya masing-masing. Jangan pernah ada yang tanaman ini tidak bagus, tidak cocok. Jangan boleh ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita menganut pluralisme, kita menganut berdasarkan pada Pancasila. Biarkan mereka berkembang, tumbuh dengan baik, dan itu akan menjadi yang namanya Taman Sari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indah ini, cocok ini tuh Nusantara ini sudah seperti apa? Taman Sari, serpian surga yang turun ke dunia. Wah, dan harus kita rawat. Kata Syekh Mahfud Saltot seperti itu. Jangan-jangan bukan cuma serpihan loh. Iya, jangan-jangan malah itu. It's a real paradise. Ya, luar biasa ini. Saya ingin tanya sekali lagi nih Pak, pengalaman Bapak, ya kan ini Bapak di Komisi 1 yang mengurusi bidang pertahanan tadi sudah kita bicarakan, sampai pertahanan juga luar negeri. Nah, gimana sih kita mengkimpin budaya kita ke luar negeri ini? Karena orang luar negeri ini sebetulnya sangat tertarik karena memandang budaya Indonesia itu sangat sophisticated. Sophisticated, eksotik Mas. Eksotik, ya. Nah, gimana ini cara memperkenalkan mereka itu? Yang pertama saya mencoba waktu saya ditugaskan ke luar negeri, ada pendidikan, ada sekolah dan lain sebagainya. Mereka melihat satu tarian saja
mereka terbengong-bengong. Begitu. Wih. Lalu saya bilang, ada sekian ribu macam di Indonesia. Dia bilang, tidak mungkin Hasanuddin. No. Lalu saya bawa kaset-kasetnya, saya lihat, oh my God, mereka bilang. Jadi betapa tertariknya, karena buat mereka kan Hasanah seperti ini tidak pernah dilihat. Ya. Nah, kalau kita dari Sabang sampai Merauke, katakanlah ya, ada sekian etnis kita, kali 20 jenis model seni budaya itu saja berapa ratus kita. Begitu, dan buat mereka ini sebuah kekaguman. Nah, sehingga kami di Komisi 1 sudah meminta kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia, para duta besar di luar negeri, nah untuk menyampaikan ya bahwa kita memiliki kemampuan, bahwa kita punya seni budaya ratusan macam yang layak, pantas, dan kemudian untuk dinikmati. Nah, itu insya Allah nanti mereka akan datang ke Indonesia, mengembangkan ya, melihat dengan sendirinya. Nah, seperti apa? Kalau sebagai turis tentu ada nilai tambah secara ekonomis kepada para seniman daerah. Begitu ya. Satu lagi, Pak TB, dalam sudut pandang pertahanan nasional, keberagaman, saya tidak menyebutnya perbedaan, karena kebinekaan itu keberagaman, itu sejauh mana itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa ini. Bahwa keberagaman sama dengan equal to kekuatan. Bukan justru kelemahan yang melemahkan. Nah, keberagaman itu ya, kalau kita gabungkan, itu menjadi satu kekuatan yang saling mempererat. Nah, begitu. Yang satu lemah di bidang ini, yang satu kuat di bidang ini, tapi lemah ini. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan erat satu sama lain. Baik secara moral, kemudian katakanlah kekuatan, dan juga semangat. Nah, ini, dan itu adalah modal utama sebuah pertahanan negara. saya ulangin ya. Menarik Soalnya ini menarik banget. Modal utama pertahanan suatu negara adalah keberagaman, karena saling melengkapi dan saling menguatkan. Itu. Jadi harus ditanamkan kesadaran masing-masing pihak untuk mengenali kekurangan dan kelebihannya, sehingga mereka saling melengkapi dan saling menopang antara memperkuat satu dan lainnya. Modal utama. Ini makin menarik ini omongannya ini, bahwa kita ini kadang nggak sadar bahwa Nusantara ini memiliki suatu potensi, suatu warisan yang sangat dahsyat, tapi kita sia-siakan begitu saja. Nah, ada kesan Mbak TB, seolah-olah kalau kita ini bicara soal tradisi, bicara soal tata nilai, itu seolah kita kembali ke masa lalu. Apa tradisi itu kan masa lalu, sejarah itu kan masa lalu. Nah, bagaimana menghapus image yang seperti ini? Anak-anak muda ini perlu dipahamkan bahwa bicara soal sejarah, bicara soal tradisi, itu adalah bicara soal jati diri, bukan soal bicara soal kekunoan. Nah, itu. Kita coba belajar sekarang, ya, keluar. Negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, itu mereka adalah kuat menjaga tradisinya. Itu, ya. Jadi jangan dianggap remeh kalau tradisi itu. Dan tradisi bangsa Indonesia itu tradisi yang lengkap. Ada nilai-nilai kepahlawanan. 300 tahun selalu muncul para pahlawan. Yang melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajah. Ada itu. Jadi tradisi kita ini adalah tradisi
pejuang. Artinya kalau kita kembali ke tradisi itu artinya adalah menggali akar untuk kita kembangkan maju ke atas, bukan untuk semata-mata kembali ke masa lalu. Kira-kira gitu. DNA-nya DNA pejuang kita ya. itu. Oke, ini tadi sudah bicara soal pencak silat. Saya pengen Pak TB memperagakan ini di tempat ini. Harus live show di sini, Pak. Harus gimana live. Pak TB? Gimana? Gimana ini? Kalau ini kita serius ini? Serius, Pak. Tapi harusnya lengkap. Saya juga siap juga mukul kendang dan sebagainya ya. Wah, ya. lebih asik. Begitu. Satu gerakan saja ya. Coba. Gerakan apa ini Pak? Coba. Begitu. Oke, ya. jadi satu pukul, dua pukul. Wah, satu pukul. Jom. Cukup ya. Musiknya Iya, telat itu. Ya. Waduh. Pada acara lain saja saya nanti nanti bawa kita alat-alat yang dan lengkap. sebagainya ya. Oke. Itu tadi gerakan apa Pak? Itu jurus apa itu jurus? Pertama saja. Jurus pertama. Jurus Ya, pembuka. Jadi melakukan serangan, kemudian pertahanan, kemudian siap untuk melakukan tendangan. Begitu. Oke Pak TB, kita mohon Pak TB memberikan closing statement atas perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama saya apresiasi yang sangat tinggi kepada Universitas Indonesia yang menyelenggarakan acara ini untuk membahas nilai-nilai yang menurut hemat saya memiliki nilai yang sangat tinggi dalam hal ini adalah membahas seni dan budaya. Saya menghimbau kepada para tokoh masyarakat, kemudian akademisi, ya, mari kita bangkit kembangkan seni budaya kita, ya, menjadi satu kesatuan budaya Indonesia dalam rangka melakukan, katakanlah, perbaikan hati kita demi kepentingan bangsa dan negara. Waduh, luar biasa. Pertahanan kebudayaan kuat, Indonesia kuat. Terima kasih Pak TB sudah hadir di tengah kita. Nanti kami tunggu kehadirannya kembali pada kesempatan yang lain, lengkap dengan grup keseniannya. Mudah-mudahan COVID segera sirna sehingga kita bisa kumpul di tempat ini secara live bersama-sama. Terima kasih Pak TB. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pak Tri. Panjang tapi mengasihkan. sekali. Kita tidak hanya ngobrol. Kali ini ada pembacaan puisi, ya, yang kita akan menyimak dan kita tonton bersama-sama. Siapa yang baca puisi? Ibu Lili Cahyandari. Silakan. Indonesia Tumpah Darahku, karya Muhammad Yamin. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Duduk di pantai, tanah yang permai, tempat gelombang pecah berderai, berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung gemunung, bagus rupanya, dilingkari air mulia tampaknya. Tumpah darahku, Indonesia namanya. Lihatlah kelapa melambai-lambai, berdesir bunyinya sesayup sampai. Tumbuh di pantai bercerai-berai, memagar daratan aman kelihatan. Dengarlah ombak datang berlagu, mengajari bumi, ayah dan ibu, Indonesia
Indonesia namanya, tanah airku. Tanahku berderai seberang menyeberang, mengapung di air malam dan siang, sebagai telaga dihiasi kiambang. Sejak malam hari kelam sampai purnama terang benderang, di sanalah bangsaku gerangan menompang selama berteduh di alam yang lapang. Tumpah darahku, Nusa India, dalam hatiku selalu mulia, dijunjung tinggi di atas kepala, semenjak diri lahir di bumi, sampai bercerai badan dan nyawa. Karena kita sedarah, sebangsa, bertanah air di Indonesia. Bangsa Indonesia bagiku mulia, terjunjung tinggi pagi dan senja. Sejak Syamsiar di langit nirmala sampai malam di hari kelam, penuh bintang cahaya bulan. Mengapalah mulia, handai tolan, badan dan nyawa ia pancarkan. Ke Indonesia kami setia, di manakah ia? Di hatiku lupa. Jikalau darah ia di badan dan muka, berasal gerangan di tanah awal, sekiranya Selasih, batang Kamboja, mengapa kulihat di tentang mata, menutupi mejan ayah bunda. Di batasan lautan penuh gelombang, mendaki pantai, puih berjuang, terderai tanahku, gewang gemewang, sebagai intan jatuh terberai. Dilingkari kerambil melambai-lambai, menyanyikan lagu nan indah permai. Di sela ombak memecah pantai. Duduk di pantai tanah permai, tempat gelombang pecah berderai, tempat berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung gemunung bagus rupanya, dilingkari air mulia tampaknya. Tumpah darahku, Indonesia namanya. Pasundan, 26 Oktober 1928. Masya Allah, terhanyut aku Mbak oleh puisi itu, luar biasa. Aku baru menyadari, Mas, Ya. pada saat itu para pemuda menyatakan sebuah sikap, Ya. ya. Padahal saat itu kan dalam kondisi
ya bisa dibilang terjajah, tertekan, ada kemarahan, ya. Tapi mereka romantis sekali menyatakan kemarahan itu, tekanan itu artinya kelembutan itu bisa menusuk, Mbak, sebetulnya. Karena disentuh melalui rasa. Luar biasa. Aku merindukan suasana seperti itu. Ketika kemarahan diekspresikan dengan keindahan dan kelembutan. Nah, kemarahan nggak harus beringas. Iya, sekarang ini kebaikan aja diekspresikan dengan keberingasan, kan kebalik. Nah, tapi kita harus manggil dulu ini Mbak Lili ini yang baca puisi itu. Iya dong. Untuk kita mintain keterangan. Monggo, Mbak Lili. Silakan, Mbak Lili. Selamat malam Mbak Lili. Selamat malam Mbak Triutami. Monggo. Jangan Sudah disitu, ganti baju. Iya nih. Cepat sekali ya. Iya. Ya. Mbak Lili, selamat datang. Nusantara berkisah. Makasih Mas. Ini bisa dibuka ya. Buka aja Mbak, soalnya udah suaranya. Iya. Iya. Gimana ceritanya Mbak Lili ini di tengah kesibukannya mengajar di FIB, masih sempat berpuisi, masih sempat gimana ini Mbak Lili ini? Iya, sebetulnya terima kasih sekali Ya. saya bisa juga menyumbangkan acara di malam ini. Puisi ini sebetulnya ditulisnya sudah lama sekali. Ya. Kalau tadi disebutkan di lirik terakhir itu di Pasundan 26 Oktober 1928. Ya. Artinya puisi ini sudah hampir Satu abad. satu abad. Ya. 1 abad kurang. Dan bisa dibayangkan kurang ya. 8 tahun lah. Betul. Tadi seperti Mas Sastro maupun Mbak Triutami menyampaikan bahwa ini kok lembut sekali, padahal seharusnya Ya. ketika itu 1928 itu gelegak amarah itu ada ya, karena sudah dijajah sedemikian berat oleh, dan gerakan kemerdekaan itu mencapai puncaknya pada tahun 1928. Namun di dalam puisi ini begitu lembut menyentuh, dan kita juga mendapatkan satu ungkapan yang menarik, yaitu Nusa Hindia. Nah, Karena Indonesia itu ada, tapi konsepsi Nusantara atau Nusa Hindia inilah yang menarik ya. Ya. Dan di akhir puisi tadi dia menyebutnya Indonesia loh. Jadi artinya spirit tentang imajinasi tentang suatu nation, suatu bangsa itu sudah terbangun di situ. dan ini satu hal yang kalau saya ingat tadi kan 26 Oktober tahun 28. 2 hari sebelum Sumpah Pemuda ya. 2 hari sebelum Sumpah Pemuda. Di sini adalah titik pijak awal dari keindonesiaan kita. Ya. Sebetulnya, iya kan? Betul. Ya. Bagaimana saat itu para pemuda, nah ini untuk para pemuda nih, para milenial ya. Ini harus jadi catatan penting sebetulnya, karena pada saat itu para pemuda lah yang menggerakkan. Setuju sekali. Muhammad Yamin. Betul. Ya. Dan tanpa para pemuda ini, mereka itu membuat sumpah atas sesuatu yang masih merupakan satu imajinasi yang mungkin dianggap orang lain utopis. Ya. Betul. Tapi Dan dari situ konsepsi Indonesia Merdeka itu kan masih di depan sekali. Artinya tapi dengan semangat yang luar biasa ya. Dengan keindahan, dengan kemasan yang begitu menyentuh. Itu disapanya. Jadi emosi itu disapanya dengan sesuatu yang sangat menyentuh. Sehingga kebangsaan itu, pikiran kebangsaan langsung sangat melankoli sekali di kepala. Itu. Dan kita perlu ingat pada saat itu juga kesadaran akan pentingnya kebersamaan, merawat keberagaman itu tumbuh pada saat itu. Jadi kesadaran seperti itu. Mbak Lili, terima kasih Sama-sama. sudah membacakan puisi yang sangat Terima luar kasih biasa. juga Mbak Tri. Tetap di sini ya Mbak, kita ngobrol bareng dengan Mas Eros Jarot ini. Oh, iya. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan kita. Kebetulan Mas Eros Jarot akan menemani kita dari rumah. Gitu. Mas Eros, selamat malam. Waduh. Double echo. Oh iya. Memang harus pakai sejarah, Mas Eros. Perlu perjuangan. Memang yang bagus Mas Eros harus datang ke sini, kita bisa lebih ngobrol lebih enak itu kalau ke sini.
Lu katanya suruh di sini, kalau suruh ke sana kan saya ke sana kau tadi. Iya. Gaya. Oke, Mas Eros, kita sedang bicara soal kebudayaan. Saya pengen tanya satu. Problem mendasar kebudayaan kita ini saat ini apa sih menurut Mas? Padahal kita meyakini bahwa kita ini diwarisi kebudayaan yang sangat adiluhung, sangat indah. Nah, ini tapi ternyata bangsa ini tidak mampu menggali apa memang cuek atau gimana menurut Mas Eros? Ya tadi panjang pembicaraan memang ada kecenderungan dari Apa ini? wah kok Ada. banyak problem ya. Udah, sekarang sudah. Oke. Oke. Jadi tadi saya ikuti, memang ada kecenderungan kebudayaan itu direduksi hanya Sudah yang itu tidak usah. Sudah yang itu tidak usah yang itu. Ya, oke. Jadi kesenian itu ya seolah-olah kebudayaan dia kesenian itu. Mungkin itu hanya salah satu lah ya. Ya krem de la crème-nya kebudayaan itu salah satunya ya kesenian. Wan ya juga merumuskan bahwa kebudayaan itu salah satu jembatan alat atau sosial di mana ya sebetulnya untuk kita ya tanyakan pada diri sendiri apa siapa, jadi ya kebudayaan itu mengantar kita untuk mengenai apa, siapa, dan bagaimana kita. Ya. Nah, saya lebih cenderung ke sana. Ya. Artinya dengan kita masuk ke wilayah kebudayaan, sebetulnya kita ini masuk ke wilayah untuk mempertanyakan apa sih sebetulnya, ya, dan mengapa dan bagaimana saya ini harus hidup, ya. Dan hidup ini untuk apa? Itu pertanyaan kebudayaan yang mungkin Andre Moro yang oke. Ngutip aja lah. Tapi saya rasa saya cocok dengan pemikiran seperti itu. Jadi begini Mas, ya, bagaimana sekarang ini? Tadi Mas tadi bilang apa, nyanyi dari pertama kan, atau Mbak Tri itu ya. Ya padang bulan tadi itu padang bulan. Ya, itu kan lagu yang sebetulnya sudah sangat membumi ya. Dari liriknya semuanya selalu. Dan kita waktu kecil ya, saya ya kebetulan tidak terlalu di konkret jungle seperti Jakarta ya. Tapi di daerah Yogyakarta ya. Di mana saya dari kecil dikenalkan kepada bahasa tanah, bahasa air, bahasa sungai mengalir, bahasa babu bernyanyi ya. Bahasa di mana para belut ya, kalau kita sangat miskin dan dia berteriak, dan kita juga merasakan ketuhan itu ya. Karena alam itu menjadi bagian dari kita. Sehingga saya dan alam ya, alam di mana saya dibesarkan, di mana dilahirkan, itu ada interaksi yang direct saya rasakan ya. Dan itu pengalaman empirik itu yang melekat di diri saya ya. Nah, jadi relasi dengan alam itu langsung gitu ya Mas? Iya. Nah sekarang itu kan proses empirik ini kan tidak dialami sama kaum milenial pada dunia sekarang. Gitu? Bahkan sekarang ekstrimnya lagi, saya tarik ekstrim sekarang. Orang distance learning aja itu kan juga satu hal yang luar biasa menurut saya ya. Betul. Sehingga waktu saya kecil kan kita diajarin proses. Kalau namanya bikin mie itu dari ini. Oh pohon jagung tuh ini loh ya. Nah saya khawatir sekarang ini mungkin dengan instanisme ini ya, instan, proses itu hilang. Jadi orang tahu kopi ya kopi sudah, ya itu Starbucks gitu kan. Tahu-tahu langsung diminum di depan dia aja, nggak ada prosesnya gitu Mas. Betul. Dia tidak tahu bagaimana para petani itu merawat
dari mulai bibit sampai tumbuh kemudian sampai masuk ya pengengan itu ya, itu tidak dialami, sehingga keberjarakan antara diri dia yang sebetulnya dengan alam yang membesarkan dia itu jauh. Gitu. Nah, sementara ya, tadi contohnya akhirnya jadi jelas semua nih antara pertahanan dan ketahanan saja sudah mulai rancu, gitu kan? Delay. Chris. Malah mendekat. Yang paling penting justru saya rasa peran orang tua mendekatkan diri dia kepada anak-anaknya, ya, untuk anak-anaknya diajak mengenal apa, siapa, dan mengapa kita ada. Gitu. Jadi artinya terputusnya proses antara lain ini menyebabkan berpengaruh terhadap proses kebudayaan itu, Mas. Loh iya, karena begini, Mas Arso bisa nyanyi gitu kenapa? Karena lingkungan, Anda dibesarkan lingkungan dia itu. mengalami itu. Kenapa Anda bisa gundul patu ketelengan, ya kayak gitu ya. Bagaimana kita itu bisa pada saat menyanyikan itu merefleksikan kembali, membayangkan kembali, meriwan kembali ya masa kecil kita. Dan pada saat kita nyanyi begitu, di depan mata kita lihat tuh di Bantul itu tuh ada hamparan yang sawah, terus ada banyak yang bobo ya, kencing berdiri pakai jari, itu kita pasti ngalamin, gitu. Nah, sehingga bahasa rumput, bahasa air kali, bahasa hewan-hewan embek-embek itu ya, kita gauli setiap hari. Sehingga itu yang membuat mengentalkan kita kepada keberadaan kita, siapa kita, dan dari mana kita berasal. Nah, sementara sekarang anak kecil sudah dikenalkan Doraemon. Ya, memang ini masalah policy, culture policy. Ya. Culture policy di kita itu memang sangat disayangkan, masih belum dipahami oleh pemerintah, baik dari kecuali Bung Karno ya, Bung Karno ada bagus. Tapi setelah Bung Karno ke sini kan jadi anak tiri, yang jadi primadona kan ekonomi. Ya. Nah ini yang sebetulnya saya selalu mengatakan kepada pemerintahan bahwa bangsa ya atau pemerintahan yang atau negara yang dibangun ya tanpa atau berdasarkan natur dan kulturnya, dia seperti halnya juga membangun istana di atas pasir. Nggak punya fondasi. Nggak punya fondasi. Dia nggak yang ditinggalkan kebudayaannya. Ya dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Akhirnya dia menjadi bangsa yang rapuh, menjadi bangsa yang tidak punya pijakan, karena dia nggak tahu proses, dia nggak tahu bagaimana referensi kehidupan dia itu. Nah, akibatnya apa? Contohnya ini, Pak Menteri Milenial kita ya, kan mereduksi pelajaran sejarah. Ya, tidak jadi compulsory, tapi pilihan. Sementara sebetulnya, kalau kita tidak mengenal kesejarahan kita, gitu ya, selesailah, gitu ya. Jadi nyanyi Indonesia Raya juga yang diharapkan kasih Mbak tadi dapat ya baca tulis. Wah hilang Mas, Abyar Mas. Nggak bisa. Nah, saya itu sangat sedih kalau anak milenial ini selalu dipojokkan seolah dia nggak nasionalis, dia nggak patriotik. Loh, yang salahnya orang tua kayak saya ini, gitu. Teman-teman saya memimpin negeri ini yang salah itu bukan karena salahkan anak milenial. Mereka itu hanya kayak lempung yang dibentuk ya. Nah, kenapa orang-orang tua ini nggak mengakui kesalahan itu gitu? Tapi terlalu cepat. Bahkan maaf aja kalau saya ini ngomong di UI ya, UI itu harus menjadi satu lembaga yang membumikan Indonesia, keindonesiaan menjadi Indonesia. Tapi apa yang kita lihat sekarang itu bahwasanya harusnya Indonesia yang begitu kaya akan pengenalan budaya toleransi gitu ya. Setiap lini budaya yang ada di seluruh negeri ini ya,
Toleransi itu begitu luar biasa menempati posisi yang sangat penting dalam setiap komunitas. Ya. Natur kita sudah toleran. Ya, kenapa sekarang contohnya? Ya, nah banyak di dunia sosial itu justru tempat di mana intoleransi berkembang. Ini kan satu kekalahan kebudayaan. We are defeated as a nation, gitu kan? Karena apa? Lembaga intelektual sudah hancur, tidak bisa bertahan di lembaga intelektual yang beri pencerahan, pemahaman, pendalaman, dan penghayatan. Ya, oke. Iya, menarik. Jangan marah, ya kan? Marah, Dokter UI dong, marah. Ada Mas Eros, Mbak Tri. Ya, Mas, dengar suara saya kan, Mas? Mas Eros dengar suaranya Mbak Tri? Suara Mbak Tri terlalu mungil seperti orangnya. Wasa. Tapi cantik dan menarik. Ada hal yang menarik, Mas, tentang memang kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa avoid, tidak bisa menghindari bahwa kemajuan teknologi memudahkan kita semuanya menjadi lebih mudah secara akses ya. Hari ini semuanya accessible dan sangat-sangat mudah. Sebetulnya kuncinya ada di orang tua kan untuk mengimbangi masuknya kemudahan teknologi ini. Di sisi lain justru memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mengenalkan hal-hal yang sifatnya tradisi atau kebudayaan negeri sendiri. Nah sebetulnya upaya dan saran apa sih yang bisa diberikan kepada orang-orang tua ini untuk memberikan satu gerakan yang seimbang, gitu ya, pelajaran yang seimbang terhadap anak-anak gitu. Di sisi lain boleh menerima teknologi atau ini sifat yang dari barat. Betul. Intinya bisa memanfaatkan teknologi secara tepat guna dan tepat sasaran. Nah, dan seimbang. Ya. Nah, kira-kira saran Mas ya saya sih yang efektif dan efisien gitu. Oke. Ya. Saya rasa menurut saya ya, kita janganlah anti teknologi, tapi jangan juga jadi korban teknologi. Ya. Karena proses dehumanisasi itu sering sekali ya disodorkan oleh perkembangan teknologi. Makanya ada gerakan cultural resistance dari orang-orang kayak Mas Asroni sama Mbak Utami ya. Kita harus pintar ya menyuarakan hal ini. Kalau contohnya dulu ada di sekitar tahun 80-an saja ya, bahkan 70-an akhir ya, komunitas di Jerman ya, di mana saya belajar di Inggris juga, sudah ada orang-orang tua yang membatasi anaknya menonton. Jadi di situ ada pelajaran yang namanya how to, dengar nggak sih? Halo? Dengar nggak? Iya, dengar Mas, dengar. Top suaranya. Ya, jadi sudah ada gerakan itu bagaimana the art of seeing TV gitu ya, the art of nonton film itu ada. Jadi komunitas yang bersama-sama ya, orang-orang tua, saya juga ikut waktu itu karena ada riset yang saya sedang pelajari, di mana orang-orang tua itu mengajari anaknya bagaimana cara menonton, bagaimana cara katakanlah tidak konsumtif tapi fungsional ya, jadi fungsional. Ya dia nggak terjebak menjadi konsumtif, tapi secara fungsional yang sebetulnya perkembangan teknologi itu justru memberi pencerahan, bukan penggelapan dan masuk ke wilayah kegelapan. Karena memang contohnya gini aja deh, kalau kita boleh jujur ya, coba lihat televisi kita deh. Tayangan di televisi kita, saya harus katakan dengan sangat menyesal. Penghinaan intelektual itu sering terjadi setiap hari. Pembodohan itu juga terjadi setiap hari. Ya. Dan menurut saya, seorang menteri kebudayaan harus memahami ini. Gitu ya. Kalau ya apa sih sebetulnya? Jadi kita ini
buat apa punya menteri ya, memang nggak perlu ada juga sebetulnya kalau memang demikian ya. Sejak dari dulu sampai sekarang kok begini-begini terus, bahkan ya dari hal kecil saya perhatikan, oh namanya bagus ya, Bapak, Romo, diganti bokap, nyokap, itu kan bisa kelihatannya sederhana, tapi itu mereduksi kesakralan, mereduksi bagaimana rasa hormat kita pada orang tua. Hal ini yang kalau tidak sadar ya, bahasa-bahasa okem ini memang sudah dikembangkan oleh kaum kapitalis untuk mendegradasi kita, sehingga yang namanya ruang dialog intelektual di kalangan anak muda kehilangan bahasanya. Itu salah satu kemudian kita yang sangat mendasar. Jadi degradasi kebudayaan itu diekspresikan dengan terjadinya pendegradasian terhadap nilai-nilai itu juga, Mas. Karena tidak tahunya proses. Lewat bahasa itu juga luar biasa terjadi. Coba deh, lihat bahasa. Coba di dalam kenapa tingginya kualitas kebudayaan bisa dinilai dari bahasa. Bahasanya. Di Jerman tuh ada akusatif, datif, genitif, Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya tingkatan-tingkatannya itu luar biasa. Ada di Jawa. Dan itu hanya bisa diketahui kalau kita punya rasa itu, Mas. Makanya, Mas, hal ini itu kan dianggap tidak penting. Seolah-olah tuh yang penting ekonomi. Betul, ekonomi itu di abad menjelang 2001, dari abad 21 sangat dominan. Di akhir abad 20 itu ekonomi merajai segalanya. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah konstelasi ekonomi ini sudah menjawab masalah dunia, kehidupan dunia? Dan konteks ini memanusiawikan atau justru membinatangkan atau mengkanibalkan gitu manusia. Ya, itu kata kuncinya, bahwa apakah ekonomi ini memanusiakan manusia atau justru melindas manusia. Menarik sekali, akan kita tunggu jawabannya setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam acara Nusantara Berkisah. Mas Eros tadi bilang bahwa setiap lagu, setiap pesan yang teruntai dalam nada itu adalah ekspresi dari suatu proses, hasil suatu proses. Ya, kali ini Mbak Tri akan mencoba mewujudkan itu dalam untaian nada. Dan menurut Mas Eros, Mbak Tri bisa begini karena beliau berproses. Berdialog dengan kenyataan, berdialog dengan alam. Yang itu barangkali proses ini tidak dirasakan oleh generasi milenial saat ini. Yuk kita ajak berziarah nada untuk membuka hati. Monggo Mbak Tri, sebelum kita melanjutkan dialog dengan Mas Eros. Tembe
tembe tuun megende anak-anak liu rau menonton anak-anak liu rau menonton. Titiang tembe tuun megende titiang tembe tuun megende anak-anak liu rau menonton anak-anak liu rau menonton ngiring mangkin besukarana ngiring mangkin besukarana ampura ugi para sambaton sareng sami ampura ugi para sambaton sareng sami sareng sami sareng sami. Luar biasa. Mbak Tri, sebelum saya ke Mas Eros, saya ingin minta tafsir dulu, ini sebetulnya lagu dari mana dan isinya tentang apa? Ini tuh lagu anak-anak dari Bali. Dari Bali. Oke. Niki saking Bali nih. Tiang-tiang Bali nyanyi lagu ini. Niki tiang bekidung saking Bali. Bali, ya. Ini lagunya artinya apa ini kalau lagu anak-anak? Ini lagunya judulnya Don Dap Dap. Don Dap Dap. Ya. Kok setengah bahasa Inggris ya? Tulisannya D-O-N, D-A-P, D-A-P. Artinya? Daun dadap. Daun dadap. Waduh. Ini makna daun dadap dari masyarakat Bali itu apa? Nah, kalau untuk masyarakat Bali, daun dadap ini fungsinya banyak sekali. Oh ya? Ya, dan biasanya di rumah-rumah itu selalu ada daun dadap. Pohon dadap itu selalu ada. Fungsinya untuk apa? Selain pohon Jepun ya, pohon ya, Kamboja biasanya dadap. pohon dadap itu selalu ada. Jadi pohon dadap itu salah satu dari obat-obatan. Oh, ini kata Mas Eros tadi. Iya. Jadi orang Bali ada proses kehidupan, dialog dengan alam sampai menemukan survei dia bahwa dadap ini bisa dijadikan obat. Betul. Dan ini menjadi hilang ketika hal ini, proses ini tidak ada, tiba-tiba ada obat lain dalam bentuk kimia. Dalam bentuk kimia. Nah, sehingga orang tidak kenal lagi sebetulnya fungsi yang ada, pohon-pohon yang ada di sekitar rumah kita itu sebetulnya adalah. Mas Eros, pernyataan sampean terkonfirmasi dari lagu ini. Oke. Betul. Oke. Terus kemudian ini bercerita tentang kalau ada anak-anak menari. Ada anak-anak lain yang datang. Waduh, ini mendidik nilai-nilai kebersamaan. Betul. Bahwa saya menari menghibur Anda, Anda menonton terhibur.
Waduh, luar biasa. Sebuah pola interaksi. Interaksi, Itu. betul. Terus titiang tembe tuun megending. Artinya ini saya baru menyanyi, baru melakukan kesenian. Gitu. Dan kemudian anak-anak dari tempat lain juga datang ikut menonton. Mengundang untuk menonton sama-sama. Terus ngiring mangkin masuk ke rene. Artinya ayo mari ikut sekarang untuk bersukaria. Dan untuk menutup ini saya mengucapkan mohon maaf ampura kepada para semeton sareng sami. Bila mana ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Pendidikan moral yang sangat luar biasa yang dilakukan dengan praktek hidup, tidak sekedar dengan kata-kata. Makanya ada kata pengalaman di alam. Oke. Ke Mas Eros, saya akan kembali ke Mas Eros ini. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita sebetulnya pada saat itu kan merupakan produk dari hasil interaksi dengan alam. Sehingga alam tidak dirusak karena menjadi bagian dari hidupnya, gitu. Dan alam juga akan menghidupi manusia dengan cara memberikan hasil-hasil bagi manusia itu. Nah, tadi Mas Eros terakhir bilang, ekonomi penting tapi jangan sampai ekonomi menjadi melindas manusia. Teknologi penting tapi jangan sampai teknologi menguasai manusia. Nah, saya ingin tanya ke Mas Eros, agar kita tidak terjebak pada romantisme historis, sehingga kita bisa menjelaskan persoalan ini kepada anak muda yang memiliki pengalaman dan proses yang berbeda dengan kita. Ini bagaimana ini Mas Eros? Ya kalau anak sekarang itu kalau dijutaan katanya aja nggak cukup, ya. Tapi harus disertai juga percontohan. Jadi, ya contohnya nih, kalau saya nyuruh anak saya, kamu nih gimana sih kok main sosmed aja begitu. Tapi saya di pojok itu terus-terusan main begitu ya nggak kenal lah itu ya. Jadi saya rasa bagaimana kita mendidik dengan perilaku. Ya. Jadi lelaku itu penting. Jadi kalau guru, jadi sebetulnya sekarang orang tua di Indonesia harus ya berperan sebagai guru. Orang yang digugu lagi ditiru, gitu ya. Sebab guru-guru yang profesional sudah sesuai dengan jam aja. Oh saya dibayar sekian ya saya berikan sekian. Nah makanya tugas guru itu harusnya sekarang ini juga diambil alih oleh para orang tua, melihat gempuran teknologi, gempuran juga, contohnya gini, globalisasi itu satu keniscayaan, tapi globalisme itu ada muatan, ya. Nah, kaum milenial, ya, itu juga satu keniscayaan, memang itu periodisasinya begitu, tapi milenialism itu lain lagi, ya. Jadi harus bisa bedakan. Ini nanti di UI lah itu yang tugasnya mengurai itu semua ya. Apa yang saya maksud dengan millennialism. Karena di situ ada kapitalisme, global kapitalisme itu juga menyisipkan itu sehingga idiom juga pasar. Semuanya kan sekarang serba pasar. Jadi kata-kata milenial pun ada muatan. Jadi millennialism itu bagaimana anak-anak muda sekarang satu bahasa, satu selera. Nah, sehingga produk-produk apapun yang mereka keluarkan tangkap dengan cepat. Gitu. Nah ini yang sebetulnya contohnya antara kopi luwak dan Starbucks itu udah ketinggalan jauh. Kenapa? Karena setiap hari mereka diintroduksi ke sana. Nah, perlawanan kultural yang kita harus lakukan, sebetulnya bisa kita lakukan. Maksudnya, loh, Bapak kok minum di situ sih, nggak di sana? Loh, karena di sini lebih sehat. Itu kelihatannya keren, tapi junk food. Gitu. Tahu nggak? Kalau kamu saya nggak boleh sebut nama karena nggak etis ya. Nah, itu yang ayamnya itu banyak racunnya itu ya. Terus juga daging yang ditumpuk-tumpuk itu di roti itu ya. Itu dagingnya juga bikinnya juga ngaco itu. Ya lebih sehat bawa kita bikin. Nah, kalau kita berikan seperti itu percontohan ya dan perilaku kita juga, rasanya anak sekarang baru mau menuruti. Tapi kalau sekarang, nak, jangan makan itu, karena begini. Dia lihat saya sama teman-teman saya di restoran yang dilarang itu, ya nggak mungkin bisa terjadi. Sama halnya sekarang, banyak retorika yang sangat menjenuhkan, ya, dari para politisi, dari pemimpin kita, yang anak-anak muda itu bisa enak. Sehingga anak muda
cari jalan identitasnya sendiri. Dia tidak mau mengidentifikasi dirinya dengan para orang-orang ini. Kenapa kita sekarang dalam COVID kita bisa jadi satu? Karena di kelemahan ini aja semuanya memanfaatkan. Tidak ada ya gerakan yang namanya membangun kekuatan nasional secara bersama, nggak ada. Karena apa? Karena mereka nggak tahu siapa dirinya. Apa sih partai-partai soal menang itu? Apa bangganya sih menjadi partai pemenang di Indonesia ini? Orang menang di atas kekalahan kerangka bangsa kita. Nah, kamu ini. Jadi makanya kepada para pemimpin bangsa ini saya bilang, kalian tuh ngerti nggak sih kalian ini siapa gitu? Termasuk saya kalau ngomong kan bebas ini ya. Termasuk itu jangan terlalu kagum sama orang yang selalu penampilannya rakyatan. Yang saya tunggu adalah keputusan politik yang berpihak kemana, itu yang penting. Nah, kebudayaan mengajarkan kita untuk tahu, ya, oh ini sebetulnya, cuman belagaknya begitu, gitu loh. Hanya kebudayaan yang bisa memilah itu semua. Nah, kalau dijauhkan dari kebudayaan, wah dia selalu begini, hebat. Padahal kita menuju kehancuran yang sangat substansial. Ingat itu ya, kehancuran yang bersifat substansial. Kalau cuma teknis bisa kita betulin. Substansi hati-hati loh. Dalam situasi seperti ini bagaimana kita menemukan jalan pulang ini, Mas? Dalam pengertian jalan pulang itu adalah kembali kepada substansi, tata nilai, kemudian spirit yang sudah diajarkan oleh orang tua kita dulu, tetapi bisa memformat dalam bentuk kesenian, gitu loh. Jadi kita kembali ke masa lalu untuk balik ke masa depan. Itu strateginya kayak apa kira-kira, Mas, menurut saya? Kalau balik ke masa lalu saya nggak setuju. Tapi menjadikan masa lalu ya sebuah center untuk menyoroti jalan ke depan, cara saya itu penting. Jadi menurut saya, kalau kita saja terlalu menggantungkan, jadi determinasi hidup kita berikan kepada para politisi, partai-partai maupun pemerintah, saya kok nggak setuju itu. Makanya kalau Mas Hajar Castro tanya ke saya, kalau kita pakai istilah yang lebih baru, ya we have to be strengthening the civil society. Ya, nah society yang sadar, gitu kan, bahwa saya contohnya, saya nggak mau menyerahkan anak saya, gitu, dalam satu pendidikan formal yang hanya itu saja. Nggak cukup. Kenapa? Itu bisa racun semua, gitu. Nah, kita juga jadi guru. Kenapa saya bilang untuk kembali ke jalan yang salah, kita harus tahu yaitu kesejarah kita supaya bisa jadi center penerang jalan ke depan. Lah, kalau di sana nggak tahu, nggak punya center, terus jalan sembarangan. Ya sekarang itu ya yang kasar, yang misalkan pun dibilang hebat, gitu. Yang nggak ngerti apa-apa dibilang luar biasa. Ya sama nggak stres ngeliat kayak begini. Contohnya, apa ya ada politisi, yang ada kan calon. Nah membedakan calon dan politisi aja udah bingung kita, ya kan? Sama pemimpin dan penipu, gitu. Nggak bisa dibedakan karena satu tidak pernah diajarkan kepada apa yang namanya kebudayaan. Karena kebudayaan membuat orang berpijak pada bumi, tahu siapa dirinya dan tahu siapa dia, siapa mereka, siapa aja, Pak. Jadi kejatian diri yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menatap masa depan dengan referensi-referensi yang cukup komplit yang ada di masa lalu, itulah cara kita merekonstruksi kebudayaan. Luar biasa, Mas Eros. Mas, ini keadaan kan sudah terlanjur begini. Sampai kita kan nggak bisa, Mas, mengabaikan pemerintah, mengabaikan politisi. Tetap dong kita harus dengan mereka. Gitu. Kira-kira bagaimana mengajak dan memberdayakan mereka supaya bisa tetap kembali memperhatikan pada kebudayaan itu. Aku senang kata-katamu, memberdayakan mereka loh. Iya, ngajak mereka. Lah awak dhewe ya repot loh, Mas. Berat kita, tugas kita. Oh, mereka yang digaji, mereka yang di macam-macam kok malah sampean membiarkan begitu saja, ya enggak fair sampean. Ya mereka harus diajak, disadarkan, diberdayakan dong. Gitu dong. Pemerintah itu kita bayar, ya, mereka itu kita bayar untuk mengerjakan yang rakyat mau. Bukan kita bayar untuk melakukan yang mereka mau. Itu dua hal yang berbeda. Gitu.
Nah, jadi kita kenapa ada yang namanya social control dari masyarakat itu penting. Loh, ya perlu pemerintah lah. Masa jadi anarkis? Ya, tidak lah. Anarkis itu padahal level yang paling tinggi. Self-governed society. Itu kan keren, gitu. Tapi bisa juga anarkis jadi kacau kalau dasar-dasarnya nggak benar gitu loh ya. Padahal anarkisme itu kan, wah, self-governed society kan luar biasa. Nah, kita sudah diajarin masyarakat kita ini autopilot nation, ya. Udah autopilot nation, kita nggak tahu nih, COVID aja, si ini ditunjuk, besok lagi si ini, betul. Jadi kayak dolanan gitu kan. Nah, yang begini ini harus kita cegah untuk jangan kita ikuti. Tidak perlu juga kita marah-marah. Karena marah pun nggak ada gunanya karena mereka nggak ngerti. Ya dimarahin ya hanya buang-buang waktu. Saya juga apresiasi ada gerakan oposisi sekarang ya toh. Tapi pengertian oposisi yang substansial itu yang seperti apa itu saya pertanyakan. Kalau cuma mau ngerebut-rebut kekuasaan, Jokowi sopo tole gitu pertanyaan saya gitu ya. Apa kamu ini lebih baik? Gitu kan enggak. Tapi kenapa? Tawaran-tawaran tentang platform ke depan kayak apa, menghadapi COVID kayak apa, tak jadi nih manusia itu kayak ngopo gitu. Jadi manusia itu biasa, tapi tak jadi ning, nah ningnya itu loh, ningnya ini rahasianya cuma tak jadi ning manungso Indonesia. Jadi ningnya ini selalu hilang. Kalau Mbak Ning banyak di pasar, tapi tak jadi ning manusia itu yang sekarang hilang. Nah, tak jadi ning menteri, tak jadi ning presiden. Oh, apa toh? Nah, itu tidak pernah dipersoalkan. Yang ada hanya apa? Kebudayaan. Jadi saya tuh bukan anti pemerintah, kalau orang saya di dalam juga, ya. Tapi kan nggak boleh membebek, tuh. Saya nggak mau lah. Apalagi saya temannya Dr. Sastro, yaitu dari UI. Kan memalukan kalau saya membebek terus gitu. Itu loh Mas. Gitu. Jadi Pak Dokter, maafkan kalau saya begini karena saya terpengaruh sama kedokteran Anda itu. Terima kasih Mas Eros sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Pencerahan-pencerahannya mudah-mudahan bisa membangun kesadaran kita menjadi berbudaya yang menjadi sejatining menungso. Terima kasih Mas Eros. Sampai jumpa lagi nanti. Atur nuwun Mas. Atur nuwun ya. Oke. Terima kasih. Baik. I love you. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali masih tetap dalam Nusantara Berkisah. Puisi ini berjudul Hujan dalam Komposisi, karya Sapardi Djoko Damono. Dan puisi ini ditujukan untuk para sahabat yang tengah berada di rumah, bekerja dari rumah, menuntut ilmu dari rumah. Tiada lain tujuannya adalah untuk sama-sama kita menghadapi pandemi COVID-19, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita bisa sama-sama mengatasi pandemi ini. Hujan dalam Komposisi, karya Sapardi Djoko Damono. Apakah yang kau tangkap dari suara hujan, dari daun-daun bugenvil basah yang teratur mengetuk jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah, dari ricik air yang turun di selokan? Ia
Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan. Membayangkan rahasia, suara daun basah, serta ketukan yang berulang. Tidak ada. Kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu, memimpikan sapa pinggir hujan, memimpikan bisik yang membersit dari titik air. Menggelincir dari daun sekat jendela itu, atau memimpikan semacam suku kata yang akan mengantarkanmu tidur. Barangkali sudah terlalu sering ia mendengarnya dan tidak ada lagi mengenalnya. Saya selalu terhanyut kalau mendengarkan puisi-puisi itu, Mbak Tri. Jadi kekuatan kata itu bisa menembus rasa. Itu dengan syarat kalau diksi yang dipakai itu memang berasal dari jiwa dan merupakan betul-betul sebuah ungkapan jujur dari pikiran sang penulis. Luar biasa. Malam hari ini kita sudah ibaratnya menyelam dalam mata air kebudayaan yang membuat kita basah, dan basah itu membuat kita hidup. Dan hidup itu bisa menjadi berkembang sehingga menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Disitulah makna dari kebudayaan itu. Dan semakin kita gali, semakin kita temukan di dalam mata air itu, semakin banyak yang kita tidak ketahui. Dan ternyata kita ini memiliki banyak sumber mata air yang selama ini kita biarkan, bahkan tertutup sampah-sampah peradaban, sehingga airnya menjadi tidak mengalir lagi. Dan tugas kita sekarang ini adalah membersihkan gorong-gorong kebudayaan ini yang tersumbat dan tertutup oleh sampah-sampah peradaban bangsa lain, sehingga kita tidak tahu lagi jejak-jejak dari mata air kebudayaan yang sudah menghidupi kita berabad-abad itu. Tapi saya tetap yakin mata air itu tetap jernih. Kok dadi kaya teternya ini apa? Iki terus nopo lagi. Intinya begini. Kepalang gini loh saya. Jadi Nusantara Berkisah malam hari ini sudah memberikan keterangan kepada kita bahwa kebudayaan menjadi fondamen terpenting dalam pertahanan suatu bangsa. Betul. Karena dia tidak hanya sekedar menjadi identitas dari bangsa itu, tetapi juga sekaligus menjadi jati diri dan sumber nilai kehidupan bangsa itu di masa yang akan datang. Dan keberagaman merupakan daya tahan, merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia dulu, kini, dan nanti. Oke, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara dan kita kembali akan menyelam dan meregu indahnya air kebudayaan itu yang bisa memperkuat dan meningkatkan daya tahan imunitas kebudayaan kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan yang menentang kita. Saya Ngatawi Alsastro dan saya Tri Utami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa pada acara Nusantara Berkisah episode berikutnya. Terima kasih.
Salam budaya.